Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamil Faraidi wal Wasaya. Kitab ini menerangkan tentang hukum-hukumnya faraid dan wasiat. Sekarang kita akan membahas kalimat faraid dan wasaya menurut versi bahasa ataupun versi lugat. Wal faraidu, adapun kalimat faraidu jamu faridotin adalah jamak daripada mufradnya lafal faridotun bimakna mafrudotin, yaitu dengan makna mafrudotin, yaitu maknanya adalah sesuatu yang diwajibkan. Minal fardi, dari masdar fardi bimakna takdiri, yang mana maknanya adalah perkiraan ataupun sesuatu yang sudah dikira-kira. Wal faridot, sekarang faridoh ataupun faraid menurut istilah syar'i. Wal faridu syar'an, sekarang faraid menurut istilah syara' ismu nasibin, yaitu nama sebuah bagian muqaddarin yang diperkirakan li mustahiqihi, bagi orang yang berhak menerimanya, li mustahiqihi. Wal wasaya, sekarang wasiat. Wal wasaya, adapun wasiat, jamu wasiyatin adalah jamaknya lafal wasiyatin. Min wasaitus syai'a bisai idza wasaltuhu bihi, ya apabila diteruskan dalam sebuah kalimat adalah wasaitus syai'a, saya berwasiat akan sesuatu, bisai terhadap sesuatu, idza wasaltuhu bihi, apabila aku sudah menemukannya dengan sesuatu itu. Wal wasiyatu syar'an, sekarang wasiat menurut syariat. Tabarrukun adalah sebuah ibadah, bihaqqin, karena Allah Ta'ala, mudhofin, yang disandarkan kepada apa? Lima, terhadap sesuatu, ba'dal mauti, apabila nanti setelah mati. Wal warisuna, adapun ahli waris, minar rijali, dari golongan laki-laki, al mujmani, yang telah disepakati, ala irsihim, akan mendapatkan warisan orang laki-laki tersebut. Jadi maksudnya orang laki-laki yang sudah disepakati mendapatkan warisan, asyaratun, ini adalah khobar daripada al-warisuna, khobar dari wal warisuna. Asyaratun ada 10, bil ikhtisari, yang dijelaskan secara ringkas, wabil basti, dan penjelasan yang apabila dia diperpanjang, khamsata asyara, 15. Apabila secara ringkas dia 10, dan apabila diperluas maka 15 orang dari laki-laki. Wa ada al-musannifu, dan pengarang kitab ini menghitung al-asyra, laki-laki yang 10 tadi yang mendapatkan warisan tadi, biqolihi, dengan narasinya, yaitu yang pertama al-ibnu, anak laki-laki, wa ibnul ibni, dan anak laki-lakinya, anak laki-laki, wa insabula, sampai ke bawah. Kemudian wal abu, yaitu seorang ayah, wal jaddu, kakek, wa in ala, sampai ke atas, maksudnya kakek, bapaknya kakek, dan seterusnya. Kemudian wal akhu, kemudian saudara laki-laki, wa ibnul aki, berikutnya adalah anak laki-lakinya saudara laki-laki, wa in tarokho, meskipun agak jauh. Wal amu, kemudian paman laki-laki, berikutnya wa ibnul ami, anak laki-lakinya paman laki-laki, wa in taba'ada, meskipun jauh. Kemudian wa zauju, suami. Kemudian berikutnya wal maula, seorang tuan ataupun seorang majikan, al mu'tiku, yang memerdekakan hamba sahayanya. Artinya seorang hamba sahaya apabila dia wafat dan dia meninggalkan warisan, maka majikan yang memerdekakannya itu juga berhak mendapatkan warisan darinya. Walawis tama'a kullur rijali, dan sekarang apabila semua ahli waris itu kumpul, artinya semua laki-laki itu berkumpul, ada semuanya,
warisa minhum salah satu, maka yang berhak memperoleh warisan dari laki-laki yang tersebut adalah hanya 3 saja. Kalau semuanya berkumpul, siapa saja mereka? Al-abu, yang pertama bapak, kemudian yang kedua wal ibnu, yakni anak laki-laki, wazauju, dan suami. Fakot, artinya hanya mereka bertiga saja. Nah, ini semua wala yakunu, dan tidaklah al mayyitu mayyit fi hadhihi surati, di dalam masalah ini, maksudnya di dalam ahli waris yang laki-laki. Kalau yang mendapatkan warisan ini laki-laki, berarti mayitnya siapa? Maka tiada lain tidak bukan adalah mayitnya adalah perempuan. Itu tadi yang laki-laki. Kemudian yang berikutnya wal warisuna minan nisa'i, adapun ahli waris dari golongan wanita, al muzma'i, yang sudah disepakati ala irsihinna, atas berhaknya mereka mendapatkan warisan, ada berapa? Sab'un, yaitu ada 7. Bil ikhtisori, baik dia secara ringkas. Artinya apabila secara ringkas perempuan yang mendapat ahli waris itu adalah 7. Wabil basti, sedangkan apabila dia diperluas, asrotun, ya, dia menjadi 10. Siapa saja mereka? Wa'adda al-musannifu, dan pengarang kitab ini menghitung as-sab'an, yang 7 tadi, fi qoulihi, di dalam narasinya berikut ini. Siapa saja yang 7 tadi? Yang pertama adalah al-bintu, anak perempuan. Berikutnya wa bintul ibni, anak perempuannya anak laki-laki. Wa in sahunat, terus sampai ke bawah. Berikutnya wal ummu, kemudian ibu. Wal jaddatu, kemudian nenek. Wa in alat, sampai ke atas, artinya nenek, ibunya lagi, terus sampai ke atas kalau ada. Berikutnya wal ukhtu, kemudian saudara perempuan. Berikutnya wazaujatu, istri. Setelah istri wal muwalatu, kemudian seorang majikan perempuan, tuan perempuan yang memiliki hamba sahaya, kemudian dia memerdekakan hamba sahayanya. Apabila hamba sahayanya meninggal dunia dan meninggalkan warisan, maka si tuan perempuan yang memerdekakan dia tadi, dia berhak mendapatkan warisan. Sekarang walau istama'a kullu nisa'i, apabila semua perempuan itu berkumpul, ada semua ahli waris perempuan tadi, faqad waritha minhunna khomsun, maka yang berhak mendapatkan warisan dari semua wanita tadi khomsun, hanya 5 saja. Siapa mereka? Yang pertama adalah al bintu, anak perempuan, wa bintul ibni, anak perempuannya anak laki-laki, kemudian wal ummu, ibu, wa zaujatu, kemudian istri, wal ukhtus syaqiqatu, dan saudara perempuan seayah seibu. Wala yakunu al mayyitu fi hadhihi surati illa rajulan, ini kebalikannya laki-laki tadi. Kalau yang mendapatkan warisan perempuan ini dalam tanda kutip berarti yang si mayit ataupun yang hartanya dibagi secara warisan ini tidak lain tidak bukan mayitnya adalah seorang laki-laki. Alhamdulillah, mungkin sampai sini dulu pembahasan tentang warisan dari kaum laki-laki dan dari kaum perempuan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.